Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 477. Kita berdua tidur bersama. Rocky menghampiri dan berkata, "Lupakan saja, aku akan membayar uang sewa 40 juta sebulan, perusahaan akan menanggungnya." 40 juta bukanlah apa-apa, Rocky tidak ingin memperpanjang masalah. Talita datang kemari untuk membantu dirinya mendirikan pabrik farmasi dan tumbuhan jamu. Rocky tidak ingin Talita tinggal sendirian di luar. Jika ada sesuatu yang terjadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sebenarnya, dia membawa Talita ke kota Gopo, mempunyai alasan lain juga. Yaitu ibu Talita, Lani. Sebelumnya ibunya sering meminta uang dari Talita dan memaksanya menandatangani nota riba. Kemudian, setelah dia diancam oleh Rocky, dia tidak berani mencari kesalahan. Tapi Lisa berpikir, Lani pasti tidak akan menyerah begitu saja, dia pasti akan terus meminta uang kepada putrinya. Jika Rocky pergi, Lani akan datang untuk memaksa Talita. Oleh karena itu, Lisa dan Rocky berdiskusi, atau menyuruhnya meninggalkan kota Wasa, meninggalkan penderitaan dari ibunya, dan datang ke kota Gopo. Sedangkan Lisa untuk sementara waktu, dia masih tinggal di villa kota Wasa. Rocky juga memerintahkan pria botak dan Rudy untuk menjaga keselamatan Lisa. Dewi berbalik badan dan dengan penuh kasih sayang meraih lengan Talita dan berkata, "Banyak barang yang harus diperbaiki, kamu pergi ke villa dan tinggal bersama kami selama beberapa hari terlebih dahulu, setelah perbaikan selesai kamu bisa pindah ke sana." Jenny mengalihkan pandangannya, meskipun dia tidak senang, tapi dia menutup mulutnya karena dia berpikir bahwa dia dapat meminta sewa yang tinggi sebesar 40 juta sebulan. Talita sangat tersentuh, dia tidak menyangka bahwa Dewi mengabaikan masa lalunya ketika dia datang ke kota Gopo untuk pertama kalinya, dia bahkan tidak mempedulikan sepupu ini, dia bahkan tidak membawakannya hadiah. Dia sangat terpuruk dan berkata, "Kak Dewi, kamu benar-benar sangat baik." Dewi tersenyum dan berkata, "Kita semua adalah keluarga, jangan anggap dirimu sebagai orang asing. Selain itu, ketika suamiku di kota Wasa kamu banyak membantunya di tempat kerja." Apa yang dia katakan sangat sopan, tapi suasana hati Talita sedang kacau. Dewi sangat baik, dia sama sekali belum pernah melihat Dewi dan Rocky. Seiring berjalannya waktu, semuanya berbeda dari sebelumnya. Talita diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan menghilangkan perasaannya kepada Rocky dan berkonsentrasi pada pekerjaannya, dan tidak akan pernah membuat Dewi merasakan sakit hati. Sopir menunggu di luar untuk menjemput Rocky dan rombongannya. Sekarang, perusahaan Arta Cloud milik Dewi sudah membangun reputasi di kota Gopo, dan saat pergi ke sana kemari ada sopir yang mengantarnya. Setelah berkendara selama lebih dari 1 jam, Mercedes-Benz itu naik ke lereng bukit dan berhenti di gerbang sebuah villa yang megah. Seorang pria tua dengan mengenakan jas putih menunggu dengan hormat di luar pintu. Begitu dia melihat Rocky keluar dari mobil, dia langsung menyambutnya dengan penuh semangat. "Tuan Rocky, kamu akhirnya kembali dari kota Wasa." Rocky mengangguk padanya. Orang tua ini adalah Paman Ali, yang sudah setia menjaga villa dan membantunya mengawasi 2 pot bunga. Dia segera melangkah maju dan bertanya, "Paman Ali, bagaimana dengan 2 pot bunga ini?" Paman Ali ragu-ragu sejenak, menghela nafas dan menundukkan kepalanya. Dia berkata dengan menyesal, "Tuan Rocky, aku bersalah atas semua ini, 2 pot bunga itu. Apa yang terjadi dengan bunganya?"
Rocky kaget. Bunga itu adalah semacam bibit ajaib yang akhirnya dia dapatkan. Dia juga menghabiskan banyak uang di villa untuk membeli batu giok dan menyiapkan tempat pengumpulan aura agar bibit ajaib ini tumbuh. Biarkan aku memberitahumu. Dewi melangkah maju dan berkata dengan rasa bersalah, Rocky, 2 pot bunga itu ibuku mengambilnya dan menjualnya. Apa? Rocky sangat kaget. Bibit ajaib miliknya dijual oleh Jenny. Dia segera menoleh dan memelototi Jenny, di mana kamu menjualnya? Kamu, kenapa kamu begitu galak? Jenny dikejutkan oleh tatapan mata Rocky, lalu berteriak, bukankah itu hanya 2 pot bunga biasa? Aku akan pergi ke pasar bunga besok untuk membeli 2 pot bunga sebagai gantinya. Kamu ingin menggantinya? Rocky berkata dengan murung, apakah kamu tahu bibit apa itu? Jenny sangat tidak peduli dan berkata, bukankah itu hanya bibit mawar? Jika orang-orang tidak buta, mereka tidak akan membelinya. Mawar apa itu? Bukan mawar. Rocky mengepalkan tangannya, dan matanya membesar karena marah. Jika Jenny bukan ibu istrinya, dia sudah duluan memukul wanita tua ini dengan tangannya. Jenny ketakutan dan melangkah mundur karena tubuh Rocky mengeluarkan aura pembunuh. Dia sangat ketakutan sampai badannya berkeringat dingin. Setelah dia bersembunyi di belakang Dewi, dia berteriak, 2 pot bunga biasa, apa yang harus dipermasalahkan? Kamu sudah tinggal di rumahku dengan gratis selama beberapa tahun. Uang yang aku keluarkan untukmu jauh lebih banyak daripada bunga sampah ini. Bu, sebenarnya kamu menjualnya kepada siapa? Dewi juga tidak senang. Aku sudah katakan kepadamu, kamu jangan asal-asalan pegang barang Rocky. Jenny marah dan berkata, aku ibu mertuanya, dia adalah menantu dari keluarga Liu kami, kita adalah keluarga, dan barang-barangnya adalah milik aku. Alasan tidak masuk akal semacam ini, saat Rocky mendengarnya, dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dengan marah dia berteriak, kepada siapa kamu menjual bunga itu? Jenny berkata dengan marah, aku tidak tahu, lagi pula aku di sini untuk mengumpulkan bonsai. Paman Ali melapor, Tuan Rocky, akulah yang tidak menghentikannya. Ketika Nyonya Jenny pindah ke villa, dia menggali semua bunga di taman dan menjualnya. Uang yang dia dapatkan semuanya adalah 10 juta. 10 juta. Rocky tidak bisa berkata-kata. Di taman villanya, tertanam banyak anggrek berharga. Clivia, setidaknya mempunyai harga 400 juta lebih. Jenny takut Rocky akan marah. Jenny segera berlari masuk ke dalam dan menutup pintu untuk merajuk. Benar-benar pembalikan. Menantu ini sebelumnya sering dimarahi olehnya, tidak berani menjawab, sekarang benar-benar berani bertengkar dengan dirinya. Dewi terus meminta maaf, dan Rocky hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata lupakan saja. Kelihatannya Jenny tidak mau mengatakannya, jadi dia hanya bisa meminta Lian untuk memeriksa toko bunga di kota untuk melihat siapa yang telah membeli 2 pot bibit ajaib ini. Berharap bibit yang ada di dalam pot belum digali dan dimusnahkan. Ketika Rocky masuk ke villa, dia melihat ladang sayur, bawang hijau dan bawang putih tumbuh di ladang, dan bau pupuk kandang beterbangan di udara. Kolam ikan villa diubah menjadi kandang bebek, beberapa bebek abu-abu beterbangan di kolam ikan, semua ikan mas yang berharga di kolam itu dimakan sampai tidak tersisa satu pun. Di sisi lain ada kandang ayam, dan 8 ekor ayam berkicau di kandang. Rocky tidak bisa berkata apa-apa. Dia menghabiskan banyak uang untuk meminta seorang tukang kebun mendesain taman, meniru gaya Taman Suzhou, dan diubah menjadi ladang sayur pedesaan oleh Jenny. Rocky bersabar dan berjalan ke kamar dengan kepala berdenyut.
Selama ladang sayur ini bisa membuat Jenny menghabiskan energinya dan membuat lebih sedikit urusan, biarkan dia melakukannya. Dewi menarik Talita masuk ke dalam dan berkata, masih ada beberapa ruangan kosong di villa ini, semuanya digunakan ibuku untuk jadi kandang bebek. Kamu bisa tidur bersamaku malam ini, kamu bisa pindah saat rumah lama sudah diperbaiki. Terima kasih, Kak Dewi. Talita mengangguk, dia tidak menyangka Dewi menjadi begitu baik. Namun, Rocky yang berdiri di samping hanya bisa tersenyum pahit. Sepanjang perjalanan kembali ke kota Gopo, dia merencanakan bagaimana menikmati malam bersama istrinya. Dia juga menonton beberapa film sains dan pendidikan dan berencana membuka 108 postur pada malam pernikahan. Sekarang kelihatannya rencana untuk menikmati malam ditunda. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.